klarifikasi kepada mantan pengurus yang ada di sana, apakah betul memang Dr. Ica ini adalah anggota dulu. Jadi yang saya dapatkan memang beliau pernah aktif ya ketika masih di Jogja. Setelah itu tidak lagi aktif di Gavatar. Ya. Dan kejadian itu kan setelah pembubaran Gavatar. Sejak kapan tidak aktifnya, Pak? Apakah itu atas inisiatif sendiri atau keinginan dia mengikuti saudaranya? Saya sendiri tidak tahu. Bukan ranah politik, bukan ranah keagamaan. Jadi Gavatar bukan ormas keagamaan. Kita tidak diterima oleh masyarakat secara umum untuk bergerak di bidang ormas ini. Sehingga kita berkesimpulan, mari kita berjuang meskipun tanpa menggunakan baju ormas, mari kita kembali ke masyarakat dengan satu visi yang sama, tetap ingin mewujudkan sebuah kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Berbeda iya, tapi kami tidak pernah memaksakan apa yang kami yakini itu kepada orang lain. Yang dilarang oleh konstitusi adalah memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Kami tidak pernah memaksakan itu. Kami hanya berkarya, kami hanya bertani, melakukan bakti sosial, donor darah, cek kesehatan gratis, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kami tidak pernah, mungkin nggak pernah. Tapi benar dengan adanya itu, Ahmad Musadek sebagai Mesias itu benar ada di Gavatar ya? Beliau bukan orang Gavatar. Secara keorganisasian beliau bukan orang Gavatar. Saya katakan beliau kami angkat sebagai narasumber spiritual kami. Bahwa ada nilai-nilai yang kami junjung tinggi, ya nilai-nilai moralitas yang kami junjung tinggi, itu merupakan nilai-nilai buah yang berdasarkan pada kitab-kitab Tuhan memang sudah ada dan bersifat universal. Kami tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan semesta alam. Itu hal yang fitrah. Siapapun dia, selama dia masih berpikir secara jernih, pasti sepakat dengan nilai-nilai universal itu. Oke, Anda bilang jadi kami tidak pernah turut campur dengan masalah ritualisme, tidak. Sekali lagi, yang kami ajarkan dalam pengertian spiritual adalah menanamkan nilai-nilai fitrah dalam diri setiap anak-anak negeri ini, agar dia kembali kepada jati dirinya sebagai hamba dari Tuhan semesta alam. Nah, karena ketika kita sudah mampu memposisikan diri kita sebagai hamba dari Tuhan semesta alam, yang dalam hal ini kita katakan ketuhanan yang Maha Esa itu, maka apapun yang menjadi perintah dari hukum-hukum Tuhan itu, pasti kita akan laksanakan dengan sebaik-baik. Selamat pagi. Yang hilang itu adik kami, Silvi Nur Fitriani. Dia mahasiswa UNS Solo. Dia tidak bisa dikontak lagi oleh keluarga atau hilang kontak dengan kami, keluarganya sejak tanggal 6 Desember 2015. Begitu. Dan dia pergi dari kos-kosannya di Solo itu sejak tanggal 6 Desember bersama pacarnya Wahyu Triyono yang dia juga pengurus Gavatar. Begitu. Jadi semenjak itu kami tidak tahu keberadaan adik kami Silvi Nur Fitriani. Ya, halo. Bu Gracia, selain tadi Anda katakan bahwa teman adik Anda adalah pengurus Gavatar, indikasi apa lagi Bu yang kemudian meyakinkan keluarga bahwa adik Ibu ini ikut dalam ormas Gavatar? Pada tanggal 6 Desember, keluarga juga menerima surat dari Silvi yang menyatakan dia pamit akan pergi keluar daerah. Dan dia menyatakan juga mempunyai keyakinan baru bersama Gavatar. Jadi selama 6 bulan terakhir atau hampir 1 tahun, itu Silvi ini ada perubahan-perubahan yang sangat mencolok setelah ikut Gavatar. Jadi, halo? Aja itu perubahannya seperti apa, Bu? Iya, jadi Silvi berubah, yang semulanya berhijab, mulai meninggalkan jilbabnya. Kemudian tidak sholat, tidak puasa, dan tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya. Selain itu, dia juga mengatakan Allah itu bukan Allah lagi, tapi Tuhan. Gitu. Bukan Allah lagi, tapi Tuhan. Iya. Ini informasi ini akurat ya, Bu Gracia ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan bahwa statement-statement tersebut dan perilaku yang berubah ini fakta adanya. Iya, ada surat dari Silvi untuk keluarganya, begitu.
Jadi Silvi meninggalkan surat Apakah yang Bu menyatakan Gracia bahwa membawa dia surat putus tersebut, Bu? Gavatar. Atau mungkin sejumlah barang yang mengindikasikan hal-hal yang tadi Bu Gracia sampaikan? Surat dan kami keluarganya juga melihat perubahan itu, dan dia menyampaikan juga kepada kakaknya bahwa dia mengikuti Gavatar. Gitu. Bisa ditunjukkan ke publik, Bu? Bisa Ibu pegang begitu, Bu? Bentar. Suratnya Silvi ya. Jadi dia ada surat untuk orang tuanya, dan karena surat itu ayah Silvi sekarang lagi kritis, Pak. Gitu. Jadi kami memang sangat berharap Silvi bisa pulang. Aduh, di suratnya Bu Gracia, suratnya selain, di copy, di foto. selain baik. Iya. Iya. Ya, Bu Gracia, selain Silvi, barangkali apakah Anda mencoba mencari tahu kerabat-kerabat dekat lain Silvi yang kemudian mengalami hal yang sama? Atau hanya Silvi sendiri kerabat yang keluarga kenal yang kemudian tidak tahu kontak keberadaannya? Jadi yang di keluarga kami itu hanya adik kami Silvi yang mengikuti Gavatar, yang hilang sampai saat ini belum ketemu. Dan kami mencari informasi melewati teman-temannya, kos-kosannya dulu di UNS di Solo. Itu memang hanya Silvi dan sahabatnya Silvi dari Wonogiri dan pacarnya Silvi yang saat ini juga tidak bisa dihubungi. Padahal saat itu kami melaporkan ke Polres Surakarta bersama pacarnya Silvi tersebut. Tapi saat ini malah pacarnya saya minta Silvi tanggapan juga Bapak tidak bisa kami hubungi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gracia Yanida tadi, Pak, yang mana adiknya ini tidak kembali ke rumah dan berubah sikapnya setelah bergabung dengan organisasi Gavatar. Pun juga di Makassar tadi demikian juga begitu, Pak. Apa komentar Bapak? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan di sini bahwa saya ini kan bekas pengacara Ahmad Musodik yang dulu rame lah di Jakarta tahun 2007 ya. Saya lawyernya waktu itu. Memang umumnya orang-orang Gavatar ini kan murid-muridnya Ahmad Musodik, ya. Umumnya. Kebanyakan, bahkan ketua umumnya Bung Mahfud Tumanurung itu kan muridnya Musodik juga, yang jadi ketua umum Gavatar ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, saya juga di samping lawyer, saya juga bergabung dengan Gavatar ya. Artinya saya bergabung dan kemudian ditawari jabatan pengurus ya bidang hukum dan advokasi pada waktu itu ya. Ya saya terima ya, di mana tupoksi saya ada dua, secara internal dan eksternal ya. Secara eksternal saya melakukan pembinaan hukum kepada seluruh pengurus dan aparat agar tidak melanggar hukum positif dalam bentuk apapun, bahkan sekecil apapun. Nah, secara internal, ya kami melakukan pembinaan hukum agar taat atau patuh terhadap aturan organisasi, ya, ADART, keputusan pengurus, dan lain-lain. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini Gavatar secara ADART, ya, itu dia bukan organisasi keagamaan, dia organisasi sosial kemasyarakatan, ya. Ya tentu saja, ya, kami tidak mengambil ranah keagamaan karena sudah ada yang mengurus. Kalau Islam sudah ada MUI, ada DEPAK dan sebagainya, ya. Begitu juga dengan Kristen. Jadi sekali lagi itu bukan ranah Gavatar mengurus masalah keagamaan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh para pembicara sebelumnya, termasuk dari tadi itu, ya itu rasanya juga kurang pas dialamatkan ke Gavatar, karena Gavatar nggak ada urusannya. Dan saya garis bawahi ya, Gavatar nggak pernah melarang orang untuk ke masjid, untuk puasa, untuk tidak sholat. Itu salah, itu nggak ada larangan seperti itu dari Gavatar, itu nggak ada. Saya jamin, saya bidang hukumnya kok Mbak, nggak ada begitu-gitu ya. Yang betul bahwa Gavatar mengajak kebersamaan, menghimpun ya keragaman menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, gimana? Kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan. Dan saya, ya Pak, poin yang Anda sampaikan bisa kami tangkap, tapi ini adalah beberapa kasus
yang kemudian keluarganya melaporkan anggotanya hilang setelah mengikuti atau ikut dalam organisasi Gavatar. Dan perilakunya juga berubah. Perilakunya juga berubah. Ini Mbak, itu hilang juga kan harus dikaji lagi, ditelusuri lagi. Hilangnya itu apa? Jangan-jangan cuma pergi keluar kota atau rekreasi. Ya kita juga kan belum tahu. Apa karena ikut dalam program pertanian Gavatar? Ini juga harus ditelusuri prinsipnya. Apa yang disampaikan oleh mantan ketum Gavatar, Bung Mahful kan, kami kooperatif kan gitu. Artinya kalau memang diperlukan, kami akan kontak seluruh wilayah untuk membantu orang-orang yang tadi diberitakan hilang agar kembali ke kampung halamannya. Sangat kooperatif ya. Nah ini bahkan yang saya juga dengan kasusnya Dokter Ika, saya juga sedikit prihatin. Apa iya Dokter Ika itu diculik? Jadi kesannya kan seakan-akan kok Gavatar menculik orang, nggak benar itu. Nah barangkali ini perlu diklarifikasi. Apalagi ada mantan sahabat kami ya, Saudara Eko ya, katanya ditahan di Polda ya. Tentu saya sebagai advokat melihat ini akan segera ke sana untuk melakukan pendampingan hukum ya. Karena menurut pemahaman dan ajaran kami di bidang hukum itu kita nggak boleh melakukan pelanggaran hukum. Makanya agak aneh nih kalau kami dituduhkan mengajak orang atau bagaimana sampai dituduh menculik atau bagaimana. Ini perlu klarifikasi. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan ke Jogja. Ya saya lagi macul nih sebenarnya Mbak tadi, lagi ngurus sawah saya ya. Saya tertarik agrobisnis karena program kami kan sekarang ini kemandirian, ketahanan dan bagus. Pak Tubagus Abdu, mohon maaf Pak. Gini aja Pak, mungkin apa yang Bapak bisa sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi Gavatar kepada Bu Gracia Yanida Pak di Bantul, Yogyakarta, yang mereka ini takut Pak anaknya ikut pengaruh yang tidak dan tidak kembali ke rumah. Apa sebagai bentuk pertanggungjawaban Gavatar melalui Bapak? Silakan Pak, disapa Bu Gracianya Pak. Maksudnya pertanggungjawaban gimana Pak? Kurang jelas saya tadi Pak. Ya artinya begini, ini kan ada anggota keluarga yang tidak pulang ke rumah dan pihak keluarga cemas Pak. Nah indikasinya itu bergabung dengan Gavatar begitu, dan perilakunya juga sudah berubah. Apa mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak Tubagus Abdu kepada pihak keluarga? Ada Bu Gracia namanya Pak. Silakan Pak. Ya nanti itu kan urusan keluarga ya. Pribadi saya nggak mau terlalu jauh lah. Yang jelas saya yang disampaikan oleh Ketua Umum kita mantan ya Ketua Umum Bung Mahful itu kan sangat jelas. Kita kooperatif akan membantu ya para keluarga yang anaknya atau saudaranya dikatakan hilang. Kalau ada kami temukan, langsung kami suruh pulang ke kampung halamannya. Ya yang susah kan kami kalau disuruh maksa dia pulang dia nggak mau lah. Itu kan lain lagi soalnya kan. Itu kan hak asasi orang Pak. Kalau dia misalnya dia udah mapan di satu tempat di kota itu, dia sendiri yang menghubungi orang tuanya. Paling arahan kami, ya hubunginya dengan keluarganya. Katakan bahwa kondisinya baik-baik dan sehat-sehat saja. Paling itu saja. Dan kita kalau dia nggak mau pulang kan saya juga nggak bisa maksa Pak. Itu kan asasi. Tapi kita tetap menyarankan pulang saja. Kasihan orang tua kamu, apalagi sebenarnya ada yang. Dan ingin bertanya juga dengan Pak Tubagus. Silakan Bu Gracia. Iya. Tapi jika memang Silvi ada di Gavatar dan pihak Gavatar tahu atau Bapak tahu, kami mohon, walaupun dia tidak mau pulang karena memang sudah didoktrin oleh Gavatar, kami mohon kembalikan Silvi atau arahkan dia untuk pulang menghubungi kami gitu. Karena memang Silvi itu di dalam suratnya ke Evernote, di dalam Evernote ya, untuk kakaknya, itu dia sudah meyakini bahwa Gavatar itu memang yang terbaik untuk hidupnya. Jadi mungkin dia juga tidak ingin atau tidak sadar untuk kembali kepada keluarganya begitu. Jadi jika ada yang mengetahui Vivi ada di Silvi ini di grup Gavatar, kami mohon untuk segera dikembalikan kepada keluarganya. Karena memang kondisi papanya sekarang lagi kritis begitu. Oh ya, saya apresiasi dengan kondisi tersebut. Baik, nanti saya sampaikan ke Ketua Umum, ya, mantan Ketua Umum, ya, supaya mungkin ini bisa diapresiasi dalam rangka kooperatif tadi, ya. Ya, kalau yang penting dari kami yang harus saya sampaikan di sini bahwa